Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang notasi ilmiah. Pada hari ini kita akan belajar tentang angka signifikan bersama ruang belajar AFR. Masih dalam bab pengukuran angka signifikan, kita tidak mungkin memperoleh nilai yang tepat untuk kuantitas yang dihitung kecuali jika semua bilangan yang terlibat adalah bilangan bulat. Jadi kita tidak bisa menghitung nih berapa angka signifikan dari suatu bilangan kecuali bilangan itu adalah bilangan bulat. Karena alasan ini, kita harus menunjukkan batas kesalahan dalam suatu pengukuran dengan menunjukkan dengan jelas jumlah angka signifikan atau banyaknya digit yang diperhitungkan di dalam suatu kuantitas yang diukur atau dihitung. Ketika angka signifikan digunakan, digit terakhir dianggap tidak pasti. Jadi, angka-angka yang kita peroleh itu belum tentu semuanya merupakan angka signifikan. Nah, angka signifikan digit terakhirnya itu dianggap tidak pasti. Untuk memperoleh lebih banyak angka signifikan, kita dapat mengukur alat ukur dengan ketepatan yang lebih tinggi lagi. Tetapi dalam setiap kasus, digit terakhir selalu tidak pasti. Tingkat kepastian ini bergantung pada alat ukur yang digunakan. Jadi kita misalnya memperoleh suatu pengukuran, bila kita ukur dengan alat ukur yang ketepatannya lebih tinggi, kita dapat memperoleh angka signifikan itu. Biasanya angka signifikan yang terakhir itu tidak pasti. Nah, tidak kepastian inilah yang bergantung pada alat ukur yang nantinya kita gunakan. Oke, contohnya nih, timbangan seperti ini atau timbangan satu tampan atau satu nampan ya. Nah, timbangan seperti ini akan ada di kebanyakan laboratorium kimia dasar. Alat ini dapat mengukur massa benda hingga 4 tempat desimal. Nah, kita bisa lihat nih. Sebentar. Nah, ini bisa mengukur atau mengukur angka sampai tempatnya itu 4 desimal atau ada 4 angka. Jika massa terukurnya umumnya akan memiliki 4 angka signifikan, misalnya nih diperoleh 0,8642 gram. Jadi diperoleh 0,8642 gram gitu. Dengan mengetahui jumlah angka signifikan dalam suatu pengukuran seperti massa, kita dapat memastikan ketelitian pengukuran yang digunakan dalam perhitungan data. Jadi kita udah tahu nih nilainya berapa. Nah, kita bisa mengetahui tingkat ketelitian kita dalam suatu pengukuran yang digunakan sebagai perhitungan data. Selanjutnya, paduan untuk penggunaan angka signifikan. Yang pertama, setiap digit yang tidak nol adalah signifikan. Jadi selama nilai itu bukan nol, maka itu angka signifikan seperti contoh 845 cm itu ada 3 angka signifikan. Selanjutnya 123,4 kg itu ada 4 angka signifikan. Yang kedua, 0 di antara digit tidak nol adalah signifikan. Contohnya 606 meter. Jadi angka 0 yang di tengah ini merupakan angka signifikan. Selanjutnya 40,501 kg. Nah, 0 ini juga termasuk angka signifikan. Yang ketiga, jika suatu bilangan lebih besar dari 1, maka semua 0 yang ditulis di sebelah kanan koma desimal diperhitungkan sebagai angka signifikan. Contohnya 2,0 mg.
Nah, di sini 2,0 mg ini 0nya itu termasuk angka signifikan bila depan angkanya ini merupakan bilangan yang lebih dari 1. Nih, bilangannya ini lebih dari 1. Jadi 2,0 mg itu memiliki 2 angka signifikan. Selanjutnya 40,062 mili. Di sini juga ada angka 0 setelah koma desimal ya, tapi angka sebelumnya itu yaitu angka lebih dari 1 gitu. Jadi 4 itu kan lebih dari 1, maka angka setelah dari 1 ini atau lebih dari 1 ini merupakan bilangan atau angka signifikan. Jadi ini ada 5 angka signifikan. Yang keempat, jika suatu bilangan lebih kecil dari 1, maka hanya 0 yang berada di akhir bilangan tersebut dan bilangan yang berada di digit tidak 0 yang dianggap signifikan. Gimana? Kalau ini sebelumnya itu lebih dari 1 dan bilangan 0 yang di sebelah kanan merupakan angka signifikan, kalau yang nomor 4 ini, jika suatu bilangan kurang dari 1, ya, kurang dari 1, maka hanya 0 yang berada di akhir aja sama 0 yang berada di digit tidak 0 yang dianggap sebagai angka signifikan. Misalnya, contohnya ini 0,090. Jadi kan yang berada di akhir 1 sama yang awalnya 1 kan. Jadi ini 2 angka signifikan. Maka bisa kita bulatkan menjadi 0,1 gitu. Selanjutnya yaitu 0,3005. Ini ada 4 angka signifikan karena 0 yang berada di akhirnya yang kita hitung nih. Nah, kalau ini kan yang berada di akhir habis koma ya. Kalau yang ini sebelum 5, angka 5, maka ini ada 4 angka signifikan atau 0,300 gitu. Selanjutnya yaitu 0,00420. Kita lihat di sini ada 3 angka signifikan karena angka 0 yang terakhirnya itu sebelum 4. Jadi di sini ada 3 angka signifikan atau bisa kita bulatkan menjadi 0,04. Selanjutnya, yang kelima, untuk bilangan yang tidak mengandung koma desimal, 00 di belakang yaitu 00 setelah digit tidak 0 terakhir. Mungkin signifikan, mungkin juga tidak. Contohnya nih, ada 400 cm. Kita nggak tahu nih, apakah itu termasuk angka signifikan berapa sih gitu. Dalam 400 cm itu adakah angka signifikannya? Nah, dari sini kita bisa lihat dari 400 ini memiliki 3 macam gitu, 3 macam angka signifikan. Yang pertama, dia bisa menjadi 1 signifikan 4 cm, dan dia juga bisa menjadi 2 angka signifikan atau 40 cm, dan dapat memiliki 3 angka signifikan yaitu 400 cm. Nah, jumlah dari ini itu kan tidak pasti ya. Maksudnya mungkin bisa menjadi angka signifikan dan mungkin juga tidak gitu. Nah, untuk mengetahui mana yang benar tanpa informasi tambahannya nih, tetapi dengan menggunakan notasi ilmiah, kita dapat mengetahui kebingungan tersebut. Dalam kasus ini, kita dapat menyatakan bilangan 400 ini sebagai 4 kali 10 pangkat 2. Ini satu signifikan karena 4 ya. 4,0 kali 10 pangkat 2 itu 2 angka signifikan. 4,0
0,00 kali 10 pangkat 2 itu 3 signifikan. Jadi kalau kita punya angka 700 misal, kan ini kita tidak bisa memastikan berapa banyak dalam angka 700 itu memiliki berapa banyak angka signifikan, karena di belakangnya itu ada 00 gitu ya. Maka kita bisa buat seperti ini, dibuat notasi ilmiah. Berarti 7 kali 10 pangkat 2, maka 1 angka signifikan. Selanjutnya yaitu contoh soal atau soal. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Yang pertama itu 478. Berarti ini berapa angka signifikan? 1, 2, 3. Berarti ini ada 3 angka signifikan. Yang A 3 angka signifikan. Yang B itu ada berapa ya? Ada 3 angka signifikan. Ini juga 3. Yang C itu ada berapa? Karena kan ini lebih dari 0 ya, lebih dari 1 ya. Yang B itu, maka 0-nya itu yang kanan dihitung. Nah, kalau yang C ini kurang dari 1 nih, berarti berapa angka signifikan? Yang C itu 3 angka signifikan. Yang C itu 3 angka signifikan juga. Yang D ini berapa yuk? Yang D ini 2 angka signifikan. 3 angka signifikan juga. Yang D itu 3 angka signifikan karena kurang dari 0 dan 0 terakhirnya itu ada 1, 2, 3 sebelum 4. Jadi bisa kita bulatkan menjadi 0,04. Oke, yang E 1,310 kali 10 pangkat 22 atom. Ini berapa? Kita hitung aja ininya. 4 angka signifikan. Yang kelima nih, yang F. Nah, yang F ini bisa kita buat seperti notasi ilmiah. Yang pertama 700 kali 10 pangkat 3 ini berarti 3 angka signifikan. Yang ini 2 angka signifikan, ini 3 angka signifikan, ini 4, ini 2 angka signifikan, dan ini 1 angka signifikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ruang Belajar AFR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.